Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Ujang Mohar selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran dan Ta'lim An-Nawawi Surabaya, serta bunda-bunda Az-Zahra yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamal ilmu di majelis ta'lim Bunda Muslimah Az-Zahra secara online, live dari Facebook, Instagram dan YouTube Az-Zahra Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik, mudah-mudahan untuk mengawali kajian pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan harapan semoga kajian pagi ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir nanti. Ala hadhihi niyati wa kulli niyatis shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selanjutnya bacaan suci Al-Quran yang akan dilangsung oleh Zujah, dilanjutkan tausiah dengan tema bahaya penyakit amin. Untuk itu kepada Zujah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bunda muslimah Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah sehat, diberikan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa ngaji bareng, panjenengan yang ada di rumah bisa mengikuti kajian online Bunda Muslimah Az-Zahra. Semoga kajian ini selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik para bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di rumah yang sudah memegang mushaf bisa dibuka juz 7, juz 9 ya. Juz 7 surah Al-An'am ayat 91. Saya ulangi, surah Al-An'am juz 7 ayat 91. Insyaallah kita akan membaca satu halaman, yaitu ayat 91 hingga ayat 94. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita kirim doa Fatihah, membaca suratul Fatihah untuk putri dari jamaah Az-Zahra, dari pengurus, yaitu Inasa Najwa Al-Qariyah. Semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله. Sudah dibuka semuanya ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة إن شاء الله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para bunda semuanya dimuliakan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang terakhir, ayat 94 tadi, kita diingatkan oleh Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang kepadaku dalam kondisi sendirian lagi. Yang di sini diterangkan wa yuqalu lahum idza bu'isu, ketika kalian dibangkitkan dari kubur, itu kalian akan datang kepadaku dalam kondisi sendiri-sendiri, munfaridina anil ahli wal mali wal walad. Kalian tidak akan membawa harta, kalian tidak akan bisa ngajak anak, kalian juga tidak akan bersama keluarga sebagaimana ketika kalian lahir di dunia. Jadi kalian akan sendirian lagi, tidak bisa bersama-sama dengan rombongan. Punya pergi, kalau kita ini pergi tidak bawa uang pasti bingung. Kita pergi sendirian, tidak ngajak anak, tidak ngajak keluarga juga pasti bingung. Maka kita dikasih tahu oleh Allah bahwa ketika kita yaumul ba'as, hari kebangkitan itu, furoda kama khalaqnakum awwala marrah, kalian akan sendirian sebagaimana ketika kalian awal diciptakan. Ketika kita lahir dari perut ibu, kita sendirian, tidak membawa apa-apa, tidak dibersamai siapa-siapa, dan nanti ketika kita itu dibangkitkan dari kubur, nasibnya sama. Kalau mungkin bedanya itu kalau kita lahir itu munculnya dari perutnya ibu, kalau kita yaumul ba'as munculnya kita dari tanah. Ya kayak lahir sebenarnya, nanti kan digambarkan ketika yaumul ba'as itu seperti tanaman yang lagi tumbuh itu. Ya, jadi prosesnya saja yang berbeda. Kalau lahir itu dari perut, kalau yaumul ba'as itu ketika kita dibangkitkan dari kubur. Ya Allah, ini tafsir Jalalain itu memberi gambaran kepada kita, wa taraktu ma khawwalnakum, dan kalian akan meninggalkan apapun yang aku berikan kepada kalian, ai a'tainakum amwalakum, yang telah aku berikan kepada kalian ketika kalian hidup itu. Setelah lahir itu kalian akan meninggalkan wara adzuhurikum, di belakang kalian semua. Dan semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dikubur, dibuat nyaman sama Allah, ketika yaumul ba'as dibuat enak sama Allah, tidak mengalami kesengsaraan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikut kajian online pada pagi hari ini. Ini tema yang sama sekali saya belum pernah ngupas, ini juga setengah nggak ngereken asli ini. Istilah ain itu dengar saya, cuma setengah nggak ngereken itu ya abai gitu. Dan ini kemarin ketika Bunda Nurul menghubungi saya itu kita mau poyo ngelu mikir saya itu yang dibahas apa. Jadi mau ndak mau dari situ saya sempat kalau membuat judulnya aja sudah bingung saya. Ini judulnya apa gitu. Kalau ada judul silahkan tulis saja, nanti saya yang tak nyari kontennya, isinya gitu. Tapi alhamdulillah ya, lagi-lagi kalau orang kepepet itu ya mau tidak mau mengerahkan daya upaya sambil minta pertolongan Allah untuk diberitahu. Dan saya baru ngeh
tema tentang ain itu kalau panjenengan sering lihat di pintu masuk rumahnya orang, lihat di belakang kendaraan orang, ada tulisan Masya Allah, Tabarakallah. Itu adalah salah satu dari cara untuk terhindar dari aib. Jadi kalau dia di mobil itu ada tulisan hadza min fadli Rabbi, itu ya itu kalau itu sekedar pemberitahuan. Tetapi kalau Masya Allah, Tabarakallah, kalau orang naik mobil yang bagus, anggap saja kalau di masyarakat kita mungkin Alphard entah apa, pokoknya mobil yang masuk harga kisaran 1 miliar atau bawahnya sedikit, orang kadang lihat terkagum-kagum. Api erek mobilnya gitu, api erek omahe, api itu kemudian Rasulullah SAW memberi cara kepada kita bagaimana itu tidak muncul ain dari kekaguman orang itu. Kemudian ada istilah doa Masya Allah, Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Tapi sebelum kita ngupas itu, ini prolog. Jadi pagi tadi itu sekitar jam menjelang saya berangkat ke sini, ternyata di Al-Quran itu ada cerita tentang penyakit ain. Saya ini akan cerita dulu, kemudian ada 2 cerita. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan kisah putra dari Nabi Yakub. Saya ingin cerita prolog sedikit. Jadi dulu Nabi Yusuf itu kan diajak sama saudara-saudaranya untuk kemudian keluar, dan itu kemudian ternyata dicelakai oleh saudara-saudaranya sendiri. Dan kita tahu yang mencelakai Nabi Yusuf itu adalah saudara beda ibu. Jadi yang saudara satu ibu satu bapak, atau kita mengenal li abawen, itu jadi itu adalah Nabi Yusuf itu dicelakai oleh saudara-saudaranya. Beliau itu punya saudara yang namanya Bunyamin. Ya, beliau punya saudara yang namanya Bunyamin. Anak Nabi Yakub itu ada 12, tapi bukan dari satu istri. Ya, tapi bukan dari satu istri. Salah satunya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dicelakai, dimasukkan di sumur, beliau masih diselamatkan oleh Allah. Kakak-kakaknya membuat kabar bohong atau hoax kepada orang tuanya bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh binatang buas, dengan ada darah binatang diberikan ke ayahnya. Maka kemudian yang terjadi, bunda semuanya dimuliakan oleh Allah, Nabi Yakub sampai sedihnya luar biasa hingga menyebabkan kebutaan pada matanya, karena sering meneteskan air mata, kemudian menyebabkan kebutaannya. Tetapi Nabi Yakub sebenarnya dikasih oleh Allah mukjizat, kemampuan bahwa putra beliau itu selamat. Tapi ya gitu, namanya manusiawi, tetap terpisah jarak jauh, pasti khawatir. Tapi alhamdulillah, dari dicelakai oleh saudara-saudaranya, Allah mengangkat Nabi Yusuf. Lewat ditemukan sama orang, dijual menjadi budak, kemudian ending terakhir saya langsung singkat, beliau kemudian diangkat menjadi gubernur, yang beliau sebenarnya sempat dipenjara juga, dan karena punya skill mampu menafsirkan mimpi, ya, itu kemudian beliau bisa menafsirkan mimpi yang berkaitan dengan mimpi rajanya, yaitu tentang sapi kurus sama sapi gemuk itu. Ending dari itu semua, kemudian ada satu kisah, yaitu di ayat 67 sampai 68 surah Yusuf. Nanti jenengan baca ketika selesai ngaji bunda di rumah, jenengan coba baca kisah Yusuf dari awal sampai akhir. Nanti ada 2 ayat yang mengupas tentang penyakit ain. Jadi nanti ayat berapa? Ayat 67 sampai 68 itu mengupas tentang penyakit ain.
Saya juga baru ngeh, makanya ya ini ilmu baru buat saya. Saya dulu kalau orang Arab itu orang Arab Ampel yang saya tahu. Kalau punya anak kecil itu biasanya di sini dikasih tanda apa ya, jari men selamat teko ain kayak celak ning tengah-tengah ini gitu. Nah, saya juga baru ngeh gitu. Tapi itu sejauh yang saya tahu, yang saya baca ini belum ada kebenarannya, tapi itu salah satu cara yang diberikan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya. Ayat saya ulangi, surah Yusuf ayat 67 sampai 68. Tapi jenengan kalau ingin tahu ceritanya runut, baca dari surah Yusuf awal. Nanti di rumah coba dibuka Bunda. Saya baca ayatnya, saya jelaskan bagaimana ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkil. Itu yang 67. Jadi saat Nabi Yusuf sudah sukses, saudara-saudaranya ini kan dikirim sama orang tuanya untuk dagang, ya, sampailah ke Mesir. Kemudian namanya di budaya kita itu namanya ada pedagang pasti disambut oleh penguasa, karena memang ini adalah pengusaha gitu kan, namanya orang berdagang disambut dengan baik. Nabi Yusuf itu tahu orang yang datang itu adalah kakak-kakaknya, tapi beliau melihat kok nggak ketok sing sitok Bunyamin. Jadi saudaranya ini tidak ada yang tahu siapa itu Yusuf, yang itu sebenarnya adiknya. Kan saat itu masih kecil, wajahnya mungkin, apalagi sudah jadi kaya raya, menjadi pejabat, pasti penampilannya sudah berubah. Maka kemudian Nabi Yusuf itu karena sejelek-jeleknya saudara, itu tetap punya belas kasih beliau, dihormati, dikasih hidangan. Ini apapun itu, kita tidak cocok sama kakak, sama adik, itu ya apa dulur. Ya apa dulu itu pasti welas itu ada, pasti cocok kita dengan saudara loh ya, entah cocoknya urusan apapun, tetap belas kasih itu ada. Lah itu yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Kemudian dikasih hidangan cukupnya, terus kemudian Nabi Yusuf bilang ke saudara-saudaranya, kalian akan aku kasih lebih dari bawaan yang sekarang. Jadi ini ceritanya hanya beliau minta saudara kalian yang sebapak. Berarti Bunyamin ini sebapak dan seibu dengan Nabi Yusuf, tetapi tidak seibu dengan saudara-saudara yang lain. Saudara kalian yang sebapak berarti tidak seibu, sebagaimana Nabi Yusuf tidak seibu. Maka kemudian kalian bawa ke sini. Tapi yang aneh, mereka karena memang dasarnya memang itu suka dunia, wis gak ngereken tujuannya opo kok lapo dulurku dikon moro. Sudah gak ngereken, pokoknya mereka pulang disampaikan ke bapaknya, Pak, ini tadi gubernur di sana memberitahu kalau saya membawa saudara saya, maka akan ditambahi gandum yang lebih dari yang sekarang. Tapi mereka juga tidak tanya tujuannya apa. Nah kemudian Nabi Yakub, beliau ini semacam ada trauma. Anakku sing iki wis ilang. Lah iki nek digawa ne ilang ne ya apa gitu loh. Ilang ne ya apa? Maka kemudian beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kepada anaknya, wa qal ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Wahai anakku, jangan kalian masuk ke Mesir itu dari satu pintu. Maka kemudian di sini disebutkan kenapa kok Nabi Yakub memerintahkan la tadkhulu min babin wahidin. Kenapa? Padahal di Mesir itu ada 4 pintu masuk, arba'atu abwab, ada 4 pintu masuk untuk masuk ke negara Mesir. Tetapi Nabi Yakub pesan, kalian jangan masuk dari satu pintu bareng-bareng.
Ini coba jangan bayangkan, kalau kita mikir kan, kalau bareng-bareng kan praktis tuh, gitu, iya kan? Ternyata apa? Di tafsir Munir diterangkan, li'annahum kanu du jamalin wa abhimatin mustahirina fi Misra bil karama wal khutwa indal aziz. Ternyata alasan Nabi Yakub itu sangat logis. Beliau itu memberi gambaran kenapa kok jangan kalian masuk satu pintu, karena kalian itu orang yang sangat secara fisik. Keturunannya Nabi Yakub ini adalah keturunan yang tampan-tampan. Du jamalin wa abhimatin mustahirin, dan kalian itu adalah orang-orang yang dikenal di Mesir bahwa kalian itu dekat dengan penguasa. Ini kita masih mikir, apa maksudnya? Ternyata kalau kemudian anaknya Nabi Yakub ini masuk satu pintu, maka akan menjadi pusat perhatian orang banyak. Kalau orang semakin menjadi pusat perhatian orang banyak, maka dilanjutkan di dalam tafsir, fa khaufa alaihim ayyadkhulu jama'atan wahidatan fatusibuhumul ainu. Maka dikhawatirkan Nabi Yakub itu takut kalau mereka masuk Mesir bergerombol, maka dikhawatirkan mereka terkena penyakit ain. Jadi hati-hati, kalau ya lebih paham, berarti semakin orang mampu menarik perhatian orang, maka akan sangat berpeluang besar dia terkena penyakit ain. Semakin orang mencuri pandang banyak orang, maka semakin peluangnya akan besar terkena penyakit ain. Maka kita juga belajar, bunda semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Saya pernah cerita itu di materi cermin, bahwa tidak semuanya harus diceritakan kepada orang lain. Tidak semuanya harus ditampakkan kepada orang lain. Dikhawatirkan apa? Muncul hasud dari orang lain. Ketika sudah muncul hasud, maka kita nanti akan belajar apa perbedaan ain sama hasud. Nanti kita akan belajar itu. Jadi ini benar-benar saya sendiri baru dapat ilmu ketika mengkaji tema ini, bahwa semakin orang menjadi pusat perhatian orang, maka peluang besar dia kena penyakit ain itu peluangnya sangat besar. Jadi orang yang menjadi pusat perhatian inilah yang kemungkinan besar akan kena penyakit ain. Nah, nanti saya akan kupas penyakit ain itu munculnya dari mana, gitu ya. Oke, itu kisah ini saya awali kisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam bersama adiknya Bunyamin dan saudara-saudaranya, dan itu Nabi Yakub beliau menyampaikan wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Walaupun seperti itu pun Nabi Yakub memerintahkan supaya masuk dari satu pintu, itu hanya ikhtiar supaya tidak tertimpa penyakit ain, walaupun tetap semuanya atas ketentuan Allah. Maka dari sini kemudian ini benar-benar yang dilakukan orang tua itu menjaga anak-anaknya bagaimana tidak terkena ain. Ain itu artinya mata, bunda, ya. Berarti munculnya, tertimpanya orang kena penyakit itu dari pandangan. Nah, sekarang saya jelaskan apa sih perbedaan hasud sama ain, ya. Kalau hasud itu munculnya memang dari rasa iri, benci, dan ingin supaya nikmat orang itu hilang. Saya contohkan, kalau di dalam banyak literatur kitab dijelaskan hasud itu apa? Hasud itu, bentar ya, disebutkan bahwa hasud itu zawalun ni'mah anil ghairi wa tamanna zawalan ni'mah minal mahsudi ilal hasid, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang
dan dia berharap nikmat itu kembali ke dirinya, orang itu sudah tidak punya. Nah, jadi contoh ini, jangan lihat iri, jangan lihat ada orang moro-moro duwe sepeda motor apik gitu ya, atau punya rumah yang bagus, dilihat kok iku sih sing oleh sih, aku yang sing oleh. Nah itu hasud, dia iri kemudian berharap orang itu tidak memiliki itu, yang memiliki mestinya dia. Itu hasud. Tetapi kalau al-ain, penyakit ain, itu munculnya bukan dari karena iri. Saya ulangi, ain itu munculnya bukan karena dari iri, tetapi munculnya dari rasa kagum, rasa takjub atas apa yang dilihat. Coba jangan bayangkan, bukan karena iri, tetapi rasa kagum terhadap apa yang dilihat, yang apa yang dilihat itu tidak diiringi dengan bidzikri bismillah, tanpa menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami Bunda? Jadi perbedaan hasud sama ain itu jauh. Kalau hasud itu memang rasa, memang iri, dan memang orang itu jangan punya itulah. Tetapi kalau ain itu enggak, dari kekaguman, Masya Allah ikut ayune, Masya Allah ikut omahi apike, ini Masya Allah kan karena kita iringi dengan apa namanya, menyebut keagungan Allah, maka tidak jadi ain. Tetapi kita bilang apike rek omahi rek, wow gitu bahasanya. Wow gitu. Oh, jadi ketika, makanya di sini disebutkan al-ainul ladzi, makanya sebentar ya, tadi saya sudah mencatat. Nadhrun, ain itu nadhrun bistihsanin masubin bihaya bihasadin min khabisit tab' yahsulu lil manduri minhu dharar. Pandangan yang di situ karena kekaguman yang di dalamnya wa alaihi min ghairi dzikrillah, tetapi dia lalai dan dia tidak menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian di situ muncul benih yang namanya ain. Maka kemudian para ulama Bunda itu memberi pemahaman kepada kita, ain itu ada 3 macam. Tadi kita sudah paham ya definisinya apa, sejarah ain di dalam Al-Quran itu kayak apa. Nabi Muhammad juga pernah mengalami itu di dalam surah, saya mencatat di dalam surah Al-Qalam ayat 51. Itu sama, kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad itu disuruh hati-hati atas pandangan orang-orang kafir. Oke, kita sekarang ngupas ain itu pembagiannya dijadikan berapa? Ada 3. Yang pertama al-ainul mu'jibah, pandangan yang muncul karena rasa kagum. Nah, pandangan ini apa munculnya? Yaitu karena dia melihat sesuatu, muncul decak kagum, yang kemudian pandangan itu tidak diiringi dengan menyebut nama Allah ataupun doa-doa yang sehingga bisa meredam ain itu tidak terjadi. Makanya ada banyak doa-doa yang bisa kita supaya orang yang kita lihat itu tidak kena ain. Contoh, kita lihat ada orang punya rumah bagus, karir yang sukses, kemudian kita sugere umpama kita begitu, kaya luar biasa. Kalau kita ini kan pandangan karena rasa kagum, dan kalau tidak diiringi dengan dzikrullah, contoh, Masya Allah, la quwwata illa billah. Atau ada lagi, Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi, Masya Allah, tabarakallahu ahsanal khaliqin. Nak nonton uang kok api ngoten niku. Ya Gusti Allah sing gawe api. Kalau dia hanya kagum saja, maka berisiko orang kena penyakit ain. Bisa dipahami Bunda? Oke. Silakan. Tidak apa-apa, di tengah-tengah tanya tidak apa-apa. Kan tadi kan disebutkan hukuman yang diiringi dengan dzikrullah akan sehingga supaya tidak meredam penyakit ain. Penyakit ain
Penyakit ain bentuknya bagaimana? Oke, langsung saya sambung ya. Tidak apa-apa. Jadi ini cerita. Dulu itu ada seorang sahabat. Ini ada hadisnya. Beliau itu mandi. Laki sama laki, ya anggap aja di tempat terbuka. Kemudian salah seorang sahabat itu melihat temennya yang secara fisik bisa dikatakan sempurna gitu loh. Anu rek kulite putih, awake apike gitu. Ada kekaguman seperti itu, hanya seperti itu. Dengan tahu yang terjadi, langsung orangnya pingsan. Yang dikagumi itu langsung orangnya pingsan. Maka kenapa, mohon maaf Bunda, anak kecil kalau pas digendong, hati-hati ketika dipuji orang, ingatkan dia untuk Masya Allah, Tabarakallah. Kalau enggak kena penyakit ain, cirinya penyakit ain kadang bisa pingsan, bisa panas, bisa pucat gitu. Itu namanya penyakit ain Bunda. Nah awake dhewe istilahnya kesambit. Ya. Punya potensi itu. Nah, di pembahasan yang kita kaji pada pagi hari ini, tidak semua orang, ada orang yang memang punya bakat seperti itu Bunda, bawaan. Dan itu memang itu kalau kita mengenal bahasa sekarang itu istilahnya aura. Kalau kita sekarang mengenal istilah bahasa sekarang itu aura. Orang itu kan punya aura masing-masing. Aura positif, aura negatif, bahkan aura itu Bunda bisa dari golongan manusia ataupun golongan jin. Jadi itu saya itu baru, oh ya Allah, penyakit ain itu kayak gini. Jadi tidak hanya berkaitan dengan orang sakit atau apa, tapi juga bisa dalam bentuk benda itu tadi yang saya ceritakan, rumah, kendaraan, harta, jabatan, itu bisa. Tapi juga bisa dalam bentuk fisik yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi sahabat itu kemudian dia pingsan, para sahabat lapor sama Kanjeng Nabi. Nabi ini ada yang pingsan karena apa namanya? Nggak tahu ini tiba-tiba pingsan. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, tadi ada yang memuji ndak pas mandi? Iya Nabi, saya. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, kalau kamu melihat keindahan ciptaan Allah, doakan keberkahan untuknya. Maka kemudian kita pakai doa Masya Allah tabarakallah. Mulane awake dhewe nek ketok mobil terus kadang apike rek mobile. Mulane wong hati-hati burine langsung ditulis Masya Allah tabarakallah supaya ini mobilnya tidak celaka. Bisa dipahami Bunda? Ketok iki tema baru ya. Saya juga baru. Ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Maka dari sini kemudian ini cara unik, salah satu cara kalau orang sudah terkena ain itu kayak apa? Rasulullah kemudian kasih ruqyah kepada sahabat ini, orang yang pingsan tadi dimandikan, diadusi, disuruh wajahnya untuk dibasuh, kakinya dibasuh, tangannya dibasuh. Kemudian yang bukan yang pingsan ya, mohon maaf, yang memandang tadi itu disuruh mandi, kakinya disuruh nyiram, tangannya disuruh nyiram. Tetesan air yang dari sisa mandi itu disiramkan kepada orang yang kena air, sembuh langsung. Dan itu ada hadis dalam Rasulullah, hadis di dalam sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab hadis tentang mengupas tentang penyakit ain. Jadi gini, saya ini lompat-lompat ini. Oke, yang mandi dulu tadi. Jadi yang tadi karena sahabat itu melihat akan kesempurnaan fisik sahabat satunya tadi, kemudian dikagumi, awake apik rek, putih, begitu dikagumi langsung sahabat itu pingsan. Ya, pingsan tadi, kemudian kan dilaporkan sama Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi tanya, kenapa ini tadi? Tadi itu saya cuma memuji dia, Kanjeng Nabi, tiba-tiba langsung pingsan, gitu kan? Maka Kanjeng Nabi terus menyuruh orang yang mengucap tadi untuk mandi, tangannya disiram, kakinya disiram, dari tetesan air mandi itu kemudian disiramkan orang yang pingsan tadi, kemudian siuman.
Itu salah satu cara. Itu kalau sudah kena ya suwuk nak bosone awake dhewe, tapi nak bosone wong saiki ruqyah ngono jare. Ruqyah ya suwuk itu. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, saya kupas dulu ya. Ain yang pertama karena muncul dari rasa kagum. Kemudian yang kedua ada al-ainul hasidah. Penyakit ain yang muncul karena hasud. Seperti yang dikhawatirkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa itu? Al-ainul lati tamanna zawalan ni'am minal mahsud. Jadi ada orang kadang lihat spesial, tetapi dia gak cukup mengagumi, tetapi dia berharap nikmat itu hilang darinya. Kalau kayak laki-laki tadi mengagumi temennya, dia nggak mengharap ketampanan itu kembali ke dirinya, kan nggak mungkin. Tapi dia hanya kagum, tapi karena kagumnya tidak diiringi dengan doa, maka menjadi ain. Tapi yang kedua ini tidak, memang dia kagum plus berharap itu hilang nikmat itu. Oke? Kemudian yang ketiga adalah al-ainul qatilah. Al-ainul qatilah yaitu pandangan penyakit yang itu mampu membunuh. Jadi memang dia punya kemampuan untuk melihat apapun yang memang dari awal tujuan melihat untuk menyakiti orang tersebut. Jadi saya contohkan, di sini disebutkan man akhtara anwa al-ain wa aksaruha ta'sirun ala hayati syahs al-mahsud. Jadi dia itu kayak gini lah Bunda, biar simpelnya. Pokoknya penyakit ain yang membunuh ya, yang ketiga tadi. Kayak begini. Orang itu kadang, kalau kita bisa mengenal itu, kadang orang itu cukup melihat, itu mampu membuat seseorang jatuh ataupun sakit. Nah, Allah itu kadang kasih orang skill kayak gini Bunda. Tidak semua orang bisa. Bahkan di buku-buku yang saya baca, ada orang yang supaya dia punya matanya ini benar-benar bisa mempengaruhi orang tanpa memang niatnya jelek. Itu ada yang memang bawaan, juga ada yang bawaan dalam artian itu muncul karena tabiat yang jelek. Bukan tiba-tiba muncul karena memang dia punya tabiat yang jelek. Ada yang kadang dia punya skill itu karena memang dari tirakat. Mulane awake dhewe kadang dilebuni tamu. Kita tidak tahu orang ini dari mana, niatnya baik apa tidak. Apa yang dia lihat itu bisa membuat siapa yang dipandang bisa celaka. Itu ada, lah itu al-ainul qatilah. Maka kenapa Bunda, maka kenapa nanti para ulama kemudian bagaimana tips supaya terhindar dari ain. Mau ain mukjibah, mau ain al-hasid, ataupun al-ainul qatilah, atau ain yang membunuh, itu ada caranya. Nah, itu ada tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya jelaskan tipsnya apa. Begini. Kalau belum terjadi Bunda, berarti kalau an-ainul mukjibah, ain yang memang hanya gawok itu tadi, kagum itu tadi, supaya tidak terkena ain orang yang kita lihat, barang yang kita pandang, yang kita kagumi, maka caranya tidak ada lain kecuali dengan menyebut keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan salah satu doanya ya. Masya Allah tabarakallah. Ada lagi Masya Allah la quwata illa billah. Ada lagi Masya Allah tabarakallahu ahsanal khaliqin. Ada lagi Kanjeng Nabi itu pernah mendoakan Sayyid Hasan sama Sayyid Husain cucu beliau, u'idukuma bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitan napa niki, kemudian wahammah wa min ainin apa ya Pak, redaksi yang dipakai bentar ya, coba tak lihat bentar, saya ulangi ya.
Bentar, mana ini? Jadi Masya Allah sudah ya tadi. Tabarakallah ahsanal khaliqin. Atau ada Masya Allah la quwata illa billah. Ada lagi Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Ada lagi Masya Allah tabarakallah. Kemudian tadi a'udzu bikalimatillahi tammah gitu. Ada yang hafal enggak itu ya? Itu doa umum itu. Ya Allah, bentar. Sudah tak catat itu doa itu tadi. Oh ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda, biasakan panjenengan. Kalau ini panjenengan dari Sidoarjo mau ke Banyuwangi, mau ke Bali, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya selamat dari keburukan-keburukan makhluk yang ada di situ. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Yang kurang lebih doanya begini Bunda, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan apa yang ada di tempat yang aku datangi ini dan orang-orang yang ada di dalamnya, dan aku memohon perlindungan dari keburukan tempat ini dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ini supaya kita terhindar dari sesuatu yang kadang kita tidak tahu. Nah ini hati-hati. Nah uang sing biasa nompo tamu ngoten ya gak apa-apa, gak kepikiran, gak khawatir. Lah orang yang tidak terbiasa menerima tamu sing omahe gak tahu diwacaan apa-apa, blundeng bisa bahaya, Bunda. Ini hubungannya dengan penyakit ain yang ketiga tadi yang mampu bisa mencelakai orang lain, dan memang dia datang untuk mencelakai. Kalau yang mukjizat tadi kan dari kagum, tidak menyebut nama Allah, itu kan ketidaksengajaan. Gitu, kita melihat anak kecil imut, kemudian ya Allah rek api gitu. Lah kalau sampai makan jenengan, namanya orang belum tentu punya ilmu Bunda. Kalau panjenengan punya anak, punya keluarga, ada orang muji seperti itu, jangan Masya Allah, tabarakallah, begitu. Ada orang muji sukses rek nyambut gawene, suksesnya pekerjaannya, Masya Allah, tabarakallah, la quwata illa billah. Iya Bunda. Apa? Pujian itu harus dikembalikan kepada Allah dengan kita mengucapkan kekaguman. Kalau alhamdulillah itu syukur. Tapi ini kan orang kagum sama panjenengan. Kalau kagum berarti apa yang dikagumi itu esensinya Masya Allah. Allah yang berkehendak. Masya Allah itu kan apa atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita ngucap alhamdulillah itu bukan tempatnya. Kalau pujian yang dilempar, kekaguman yang dilempar, kita mengucapkannya Masya Allah, itu berarti kita kembali kepada Allah bahwa yang kamu kagumi itu atas kehendak Allah, dan yang kamu kagumi itu tabarakallah, semoga Allah memberi keberkahan. Gimana Bunda? Bentar, satu-satu. Yang tepat Masya Allah. Kurang tepat. Lah kita mungkin bahasa kita simpelnya begini, dipuji, sukses ya saiki ya, pangestune. Itu kan, pangestune itu kan sebenarnya kembali bahwa bukan dia itu, cuma kita itu kan nggak terbiasa dengan ungkapan-ungkapan itu kan. Dan sekarang dibiasakan. Ya Gusti Allah sing gawe kok. Ini ki kabeh takdir Gusti Allah. Itu berarti jenengan mengembalikan itu kepada Allah. Gitu ya Bunda ya. Karena kalau kita alhamdulillah itu sudah semestinya. Tapi bagaimana kita melempar kekaguman yang diberikan orang itu, ketakjuban yang diberikan oleh orang di hadapan kita itu, kita kembalikan kepada Allah dengan cara Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang muji kita tapi dia tidak menyebut asma Allah, kita yang
Iya, kita supaya tertolak itu, supaya kita tidak kena, kita iringi itu Bunda. Masa kita nyebut Masya Allah ya, tidak mungkin lah. Ya kan tidak enak kalau itu. Saya tahu itu kebiasaan mertua saya. Ibu mertua saya ya, mungkin memang yang ya bagi orang-orang Arab kayak di Ampel gitu-gitu itu tidak asing gitu. Jadi memang butuh kebiasaan lah. Mertua saya itu sering kalau ada anak-anaknya disebut orang sukses ya, langsung ibu itu pasti menyebut Masya Allah, Tabarakallah. Tidak hanya lihat fisik, tidak hanya, tapi bisa pekerjaan, bisa profesi, bisa apapun. Makanya ini kalau Alhamdulillah, karena Alhamdulillah itu biasanya di hati kita masih ada kekaguman diri kita. Iya enggak? Alhamdulillah, awake dhewe alhamdulillah, tapi ambek munggah kan. Tapi kalau kita Masya Allah, oh iku Gusti Allah sing ngersakno. Tabarakallah, berarti Allah sing enehi keberkahan. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian saya lanjutkan. Tutuk endi mau rek? Ya, tip terhindar penyakit ain. Yang pertama tadi, ketika kita melihat sesuatu kemudian kita kagum supaya tidak terkena ain, maka iringi dengan doa-doa tadi. Gitu ya Bunda ya. Bagaimana kalau sudah terjadi, sudah kena, gitu loh. Ini tadi kan supaya terhindar. Bagaimana kalau sudah kena? Kalau kenanya itu memberi efek sakit, memberi efek sehingga yang kena ain itu kemudian sakit parah, pucat, kemudian tidak bisa tidur, maka itu tadi yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa yang kira-kira kok diketahui orangnya, gitu ya? Kok diketahui orangnya suruh mandi, tetesannya itu kemudian disiramkan, diusapkan kepada orang yang kena ain. Nak weruh. Lah pertanyaannya sing akeh kan ndak weruh. Lah, bagaimana kalau ndak tahu begitu kan? Maka yang dilakukan adalah idalam yu'raf al-ain. Bagaimana kalau tidak diketahui siapa yang mencelakainya lewat penyakit ain itu tadi? Maka dengan cara diru'yah. Dengan cara diru'yah. Ru'yah itu bisa macam-macam Bunda. Kadang bacaan yang sering dipakai untuk ru'yah itu kan Fatihah, kemudian surat Muawwidzatain, Al-Ikhlas, ayat kursi, surah Al-Baqarah yang terakhir, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi, itu yang dibaca. Lah itu supaya ainnya selesai. Jadi kalau kita kepingin rumah kita, apa yang kita punya ini tidak kena ain, ya sering-sering baca bacaan ini supaya terhindar. Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Muawwidzatain. Maka itu kan ada Bunda. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang yang hasud kepada kita. Itu ayat-ayat ruqyah yang memang cespleng untuk terhindar dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan dalam kondisi tertidur pun kita itu dianjurkan sama Rasul untuk membaca ini, Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi, baru tidur. Selain doa apa itu? Apa donga turu kuwi? Ya Allah. Kenapa? Gimana doanya tidur? Mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Jadi sebelum kita doa itu kita ada baca ayat-ayat ruqyah itu gitu loh, surat-surat itu. Kan itu memang disunahkan. Fatihah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Nas, ayat kursi, Al-Baqarah akhir, Amanar Rasul itu Bunda. Kalau ingin kita selamat, makanya saya itu sering Bunda, kalau pergi rumah saya tinggal, pondok saya tinggal, pas kayak kemarin saya mudik gitu.
mudik tanggal 1 mudik itu ya sama, ya mulai pulang ya sebelum masuk mobil gitu ya duduk dulu di depan rumah baca ayat kursi gitulah, apa yang kita bisa gitu ya, biar dijaga sama Allah Subhanahu. Masuk aja, keluar. Oh iya keluar ya. Oke, itu tata cara untuk supaya diselamatkan dari kalau pengobatan ketika seseorang sudah terkena penyakit ain. Maka Bunda ada ini tema yang baru jadi heboh. Maka satu momen Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau pernah menyampaikan, idza ra'a ahadukum min ahi. Saya ulangi ini Bunda. Ketika kalian melihat saudara kalian di antara kalian, au min nafsi, atau pada diri kalian sendiri. Kalau kita lihat orang lain, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, atau diri kita sendiri. Au min mali, atau dari hartanya mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, profesi mereka, kita melihat itu mayuk jibu, yang kemudian kita membuat terheran-heran, kita kagum, kok iso yo sukses ngono iku piye, kok iso yo anak kok pinter-pinter. Kalau kita melihat melihat kemudian kita kagum, maka supaya orang yang kita kagumi itu tidak kena ain karena kita tidak sengaja, karena kita tidak iringi dengan doa, maka falyubarrikhu fa ainal aina haqqun, maka doakan keberkahan untuknya karena ain itu nyata. Jadi kalau kita lihat pada diri kita, pada diri kita yang mungkin kita kagumi, maka kemarin Bunda Nurul cerita era-era sekarang orang lihat entah, makanya peluang yang orang kena ain itu public figure pasti. Public figure. Makanya bahasa fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Ini hadis bahwa setiap nikmat itu pasti dihasuti. Itu semakin orang tinggi, maka peluang besar dia akan tertimpa penyakit-penyakit itu semakin besar. Karena dia menjadi pusat perhatian, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, karena anaknya ini pasti jadi pusat perhatian karena sudah mendapatkan tempat istimewa di hadapan gubernur. Ini kalau datang bareng-bareng, maka ini orang akan terheran-heran, kagum, dan ini peluang besar akan terkena penyakit ain. Maka bagaimana sembunyi untuk lane sing paling enak iki umpamane dadi wong sugih iku ya gak ketok sugih gitu. Ketok iki ya kemungkinan bisa tergelincir. Maka kata Rasul, falyubarrikhu, maka doakan keberkahan untuknya, karena fa innal aina haqqun, karena penyakit ain itu hak. Sampai Kanjeng Nabi pernah dawuh, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istaidu billah fa innal aina haqqun, mintalah kalian perlindungan kepada Allah karena penyakit ain itu nyata. Di hadis lain sampai diterangkan, ini dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau menyampaikan al ainu haqqun, penyakit ain itu hak, walau kana syai'un sabaqal qadara, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir gitu ya, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sabaqathul ainu, maka penyakit ain lah yang mendahului takdir. Jadi itu cespleng kena bener gitu. Jadi cuma kita ini orang Jawa itu sering mengistilahkan bahasanya bukan penyakit ain. Engkau nak, yo bahasa kita yang sehari kan, engkau nak masuk angin, engkau nak, ayo gitu-gitu masuk angin dalam artian macam-macam lah, macam-macam, sawanen, nggak gitu, iya sawanen, kayak gitu. Ya ini penyakit ain itu kadang, mohon maaf, long saya dulu kecil kadang anak kecil dibawa ada orang mati lewat gitu ya. Mau cari sawanen. Lah itu sebenarnya aura-aura yang memang bukan di dunia kita yang kemudian bisa kena gitu. Jadi sebenarnya ain itu kan aura Bunda. Mata itu kan aura kan? Aura negatif.
Maka ya orang itu bisa memiliki itu secara alami karena memang tabiatnya jelek, atau memang orang memang tidak merasa punya, tetapi karena dia selalu melihat kekaguman tanpa diiringi dengan itu dikembalikan kepada Allah, itu juga berimplikasi tidak baik kepada orang yang dikagumi. Makanya ada tips di akhir ya, sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab. Ya apa carane supaya nih wong terhindar dari penyakit ain? Bagaimana caranya supaya terhindar dari penyakit ain? Yang pertama, membiasakan diri kita untuk dibentengi dengan doa-doa, dengan surah atau ayat-ayat ruqyah. Tadi yang saya sebut, kita biasa membaca Fatihah, membaca ayat kursi, membaca Muawwidzatain, surat Al-Ikhlas, membaca surah Al-Baqarah yang akhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi, sampai itu, sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu membiasakan itu supaya tidak mudah kena penyakit ain. Oke Bunda, itu namanya preventif. Kita walaupun ono wong muji awake dhewe maca niki insyaallah selamat, gitu loh ya. Tindakan preventif. Kemudian yang kedua, tidak membiasakan menampakkan kelebihan diri kepada orang lain. Ya, ini semakin kita membiasakan menampakkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh diri kita, maka semakin besar pula peluang kita terkena penyakit ain. Oke. Yang ketiga, ini untuk anak-anak kita, jangan membiasakan menceritakan kelebihan kesuksesan anak-anak kita di hadapan orang lain, karena apa yang kita ceritakan kadang tidak dibutuhkan oleh orang itu, yang terjadi malah hasad. Oke, itu insya Allah tips dari bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit ain. Silakan kalau yang di online ada pertanyaan, monggo sambil jalan. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, enggak apa-apa Bunda, dicatat dulu. Online ada Bunda. Waktunya masih banyak. Dalam, silakan. Iya, oke. Saya jawab dulu ya. Yang nggak dalam bentuk tulis silakan langsung kalau ada pertanyaan. Jadi begini, memang saya di satu sisi kadang foto itu ya, apakah bisa menyebabkan orang kena penyakit ain apa tidak? Kalau pada prinsipnya ya sangat bisa Bunda. Tapi kembali lagi orang melihat itu dalam rangka apa, gitu kan ya? Kalau lihatnya kagum kemudian dia masya Allah tabarakallah, ya aman. Nah kalau kita nge-share foto ya supaya kita selamat, ya sudah, preventifnya itu tadi. Ya sering baca doa itu supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan niat kita kadang memang beda. Kadang memang orang share itu ya wujud syukur. Masalah pamer itu kan urusan hati, kita tidak tahu. Urusan pamer itu kita tidak tahu, urusan orang kalau itu. Tapi pada prinsipnya kan orang share foto, share apapun lah. Entah itu foto tidak mesti fisik kita ya. Bisa kendaraan kita, bisa rumah kita, bisa aktivitas kita. Bisa enggak kemungkinan? Ya bisa, sangat bisa Bunda, sangat bisa. Karena kan mata ini tidak harus hanya melihat. Makanya kenapa kalau kita lihat gunung, lihat ciptaan-ciptaan Allah yang istimewa, kita itu kan ngucapin subhanallah. Tapi kalau sudah kaitan dengan personal diri kita itu bukan subhanallah, masya Allah tabarakallah, atau masya Allah la quwata illa billah. Gitu ya Bunda ya. Misal kalau
Penyakit ain itu apakah berupa pingsan? Kalau misalnya berupa takdir atau apa itu apakah bisa? Berupa apa? Takdir, bisa takdirnya jadi jelek gara-gara ada orang yang mendoakan itu nanti atau gimana bisa? Oke. Ada lagi? Oke, sambil menunggu dicatat yang online, langsung dibaca nggak apa-apa Bunda? Semakin Atas nama siapa yang tanya? Namanya siapa? namanya Pipo Pinopo. Oh. Semakin orang kepengen jadi pusat perhatian, semakin besar kemungkinan kena penyakit ain, Ustaz. Benarkah begitu, Ustaz? Ada lagi. Oke, itu dulu ya. Oke, sambil dicari ya. Yang pertama, apakah orang yang kemudian terkena penyakit ain itu bisa mengganggu takdirnya yang mestinya dia itu baik menjadi jelek gitu ya Bunda ya. Pada prinsipnya ain itu kan mencelakai. Mencelakai itu bisa fisik, bisa nasib kan? Bisa nasib. Tetapi tetap tidak ada yang bisa mensalib namanya takdir. Jadi ain itu tetap di bawah takdir Bunda. Dia tidak bisa kemudian kalaupun seseorang kena ain, dia masih dalam bingkai takdir gitu. Jadi kalau orang kena ain, apakah bisa merubah nasib dari baik menjadi jelek gitu kan? Dari enak menjadi sengsara, sangat bisa, dan itu terjadi tetap sebagaimana perkataan Nabi Yakub, wa ma ugni angkum minallahi syai'a. Jadi tetap apa yang kita ikhtiari dan orang yang lakukan sehingga kita mungkin kena ain kemudian kita jatuh, endingnya kalaupun kita jatuh tetap itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kadang kan misal tiba-tiba habis saya di ekonominya naik terus dulu kok jatuh padahal itu nggak melakukan hal yang buruk, apakah itu bisa jadi mungkin ini penyakit air gitu? Bisa Bunda, bisa. Itu istilahnya, makanya kenapa kayak Kanjeng Nabi itu sampai yang ekstrim itu ada istilah ain itu bisa orang melihat saja karena dia tidak cocok itu. Orang naik kuda, itu digambarkan di dalam hadis itu, orang naik kuda itu kalau kebetulan ada orang yang tidak benar dalam melihat, itu orang bisa jatuh dari kuda itu, bisa jatuh, apalagi urusan rezeki gitu. Cuma tadi kan hadis Rasulullah jelas, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang bisa mendahului adalah penyakit ain. Benar-benar luar biasa efeknya. Nah, ini kudu hati-hati, memang harus hati-hati. Tadi yang apa, Bunda? Tadi apa pertanyaannya tadi itu? Semakin kepingin jadi pusat perhatian, apakah semakin besar kemungkinan terkena penyakit ain? Sebagaimana saya sampaikan, semakin menjadi pusat perhatian, semakin peluang besarnya kena penyakit ain. Gimana? Loh ya beda kasus toh Bunda. Iya. Cuma memang itu kan, orang jualan itu kan ya pasti posting toh ya. Posting. Lah orang jualan itu pasti ada orang hasut, itu kan pasti ada toh Bunda. Ya kemudian dia tiba-tiba kerentak hatinya berdoa jelek gitu kan. Bisa terjadi. Maka supaya bisa selamat itu kan tadi yang saya sampaikan, sering baca doa-doa itu tadi. Itu loh maksud saya. Sering kita minta perlindungan sama Allah, dijaga dari orang-orang hasud, dari orang-orang yang punya niat jelek, orang-orang yang punya aura jelek. Kan begitu Bunda. Maka mohon maaf kalau rumah sering didatangi orang-orang baik, ya rumahnya berkah. Kalau rumah itu didatengin orang-orang yang datang memang tujuannya untuk mendoakan jelek, ya rumahnya bisa terganggu. Makanya saya tadi bilang, aura positif, aura negatif itu mempengaruhi diri kita. Semakin kita dekat dengan orang-orang yang punya aura positif, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang memiliki aura positif juga.
Lah, menurut saya aura-aura ini, aura positif, aura negatif, itu ya hubungannya dengan ain itu, karena mata pandangan itu kan aura, Bunda. Aura. Maka ya sering-seringlah kumpul sama orang baik. Maka insya Allah dijaga sama Allah. Sering-seringlah mengucapkan ucapan yang baik supaya dijaga oleh Allah. Itu. Kalau menghindari diri kita dari hasad. Nah, ini pertanyaan menarik. Itu kan supaya kita tertolak dari hasud, supaya kita tidak melakukan hasud, begitu kan? Nah, maka yang pertama kita harus menyadari, ini pertanyaan yang bagus, supaya kita tidak mudah hasud pada orang, gitu kan. Pertama kita harus menyadari pemberian Allah itu ya, pemberian Allah itu beda-beda. Kita harus sadar itu. Kalau kita wong kuwi iso, mosok aku gak iso. Kalau itu untuk memotivasi supaya kita sukses, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika kita lihat orang sukses, kemudian kita iri, itu yang masalah kan? Lah supaya tidak muncul iri, maka kita harus pahami wong iku duwe wadah dewi-dewi. Selesai. Orang itu dikasih sama Allah, besar kecilnya rezeki itu berbeda. Allah itu kasih kecerdasan orang-orang tidak sama. Itu supaya kita tidak hasud. Sing situ kok dikei ayu, sing situ dikei ganteng, sing kene enggak hasud, gitu ya. Lah, yuk kita kembalikan kepada Allah bahwa yo wong iku jatahe dhewe-dhewe, citaane yo dhewe-dhewe. Itu insya Allah akan terhindar dari hasud. Tapi kadang hasud itu kan nggak sengaja ya. Ya itu masalahnya. Penyakit hati itulah yang paling sulit untuk dibasmi. Kalau penyakit mulut gak bilang jelek itu mudah, kunci di maskeri wis selesai. Tapi memang hati ya itu, kita itu Masya Allah ya, kita lihat apapun. Makanya kena penyakit ain itu kan begitu, Bunda. Kita tidak niat jelek, kita itu lihat kagum. Cuma karena kita itu lupa tidak menyebut keagungan Allah, jadinya orang yang kita lihat jadinya kena gitu loh. Maka lah masanya kita ini tidak bisa ngontrol hati. Pertanyaannya, hati itu baik dan jeleknya itu dari kebiasaan kita. Memang sudah dari kebiasaan kita, kalau lihat ada orang benar, orang sukses iku iri, yo iri baik. Nah caranya itu tadi, supaya hati itu tidak menjadi iri, kita kembalikan bahwa orang itu punya jatah sendiri-sendiri. Memang hati itu penyakitnya kan banyak. Sombong gak ketok, dengki gak ketok, ya kan? Hasud gak ketok, riya gak ketok, dan kita tidak bisa ngontrol loh. Lalu kita ini membedakan antara riya sama publish A gitu ya. Itu riya sama ndak itu tipis banget. Dan yang tahu kita, orang ndak tahu. Kita ini pamer apa ndak yang tahu kita. Kita ini sombong apa tidak yang tahu kita ini hasud apa tidak yang tahu kita. Lah bagaimana kita bisa mengendalikan semuanya ini? Lah kita harus ya membiasakan ya hidup kita itu kayak apa. Karena perilaku itu munculnya dari hati, ya kan? Mulut terucap itu juga dari hati, karena itu adalah cermin dari diri kita. Gitu? Cermin. Apa yang tampak dohir itu ada cermin dari hati kita. Hati kita bisa bersikap seperti itu karena kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau ingin bisa ngontrol pergerakan hati, ya berusaha untuk bagaimana kita bisa melakukan amalan-amalan yang kemudian itu bisa mengontrol kita. Contoh, supaya orang itu kalau emosi kan mudah, supaya tidak mudah marah, umpama ya sering-sering aja puasa, sering-sering aja wudu. Kalau orang tidak mudah pamer, anggap aja semua sama. Kan kembali ke kita semua itu kan ibarat kata kalau pengobatan, mohon maaf Bunda, diri kita sendiri yang ngobati. Yang bisa mengobati hati kita itu diri kita sendiri. Cuma kan Allah itu kan kasih tahu, obati hati itu hampir semua itu ruhania, Bunda. Karena hati ini kan tidak tampak ya, dibedah sak kotak iki hati ngono enak sekalian bisa didandani. Masa tidak iso itu loh. Maka kemudian tidak ada lain kecuali banyak menyebut asma Allah, secara otomatis hati kita akan menjadi lembut. Ya kan? Kan bahasanya Al-Qur'an jelas. Ala bidzikrillahi tatmainnul
qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Berarti tidak mudah hasud, tidak mudah pamer, tidak mudah sombong. Berarti yang bisa itu ya kita kembalikan semua kepada Allah. Kalau bisa mengembalikan itu, ya insya Allah selamat. Oke, ada lagi? Dari Effendi Suharno, ada juga yang mengatakan ini jamaah ini jamaah saya ngaji ini ya. Iya, jamaah ngaji. Sudah matur alhamdulillah dari ngaji Ustaz. Jamaah ngaji. Ada juga yang mengatakan tanda orang terkena penyakit ain, ada benjolan di leher. Nopo begitu Kiai Mujab. Terus kedua lagi Ibu Saraswati, apakah bisa dilihat secara langsung kalau kita kena penyakit ain? Terima kasih. Memang ya alhamdulillah. Memang di yang berkaitan dengan fisik ya. Memang di banyak literatur yang kita baca itu memang ada tanda-tanda kayak pucat, susah tidur. Ini yang sifatnya personal kita ya. Itu ada memang. Dan caranya mau tidak mau ya ruqyah itu tadi Bunda. Karena kan kita tidak tahu kita kena di mana, siapa yang melakukan, ya kan? Mau tidak mau ya ruqyah itu tadi, dibacakan ayat kursi, dibacakan Fatihah, Muawwidzatain. Dan itu memang tadi kalau disebutkan benjolan apa, bisa terjadi kan di kita tidak tahu. Dan kadang orangnya tidak ada niat untuk menyakiti loh Bunda. Makanya awake dhewe diajarno kalau Kanjeng Nabi. Nah, lewat nih tempat-tempat sing dikira iku gak api, kita suruh berdoa. Itu kan kaitannya dengan aura supaya mungkin penduduk yang ada di situ anggap aja bangsa jin ya. Mungkin mereka tidak ada niat nyakiti, tapi memang mereka dasarnya aura-aura jelek ya. Auranya jelek itu bisa memberi implikasi. Mulanya kita kalau datang ke tempat-tempat yang itu dianggap tidak baik gitu atau serem atau apa ya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa memberi bahaya kecuali semua atas kehendaknya. Sebenarnya kita itu sudah diajari sama Kanjeng Nabi untuk supaya terhindar dari hal-hal yang bisa mengenai diri kita. Sebenarnya sudah preventif, sudah kalau terjadi juga sudah. Preventifnya itu doa-doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tamma itu min syarri ma khalaq. Doa tadi, ya Allah berikan kebaikan aku di tempat ini, penduduk-penduduknya juga, jauhkan aku dari keburukan tempat ini dan orang-orang yang di dalam. Itu kan sebenarnya preventif biar kita tidak kena. Tapi kalaupun sudah kena, kita diajari untuk baca Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah, ayat kursi gitu. Kalau yang ketiga, Bu siapa tadi, Bunda? Itu apa pertanyaannya? Lupa saya. Bisa dilihat secara langsung kalau kita kena penyakit ain? Ibu Saraswati, Ira Saraswati. Memang kalau biasanya tidak semua orang bisa mendeteksi, ya, tidak semua orang bisa mendeteksi. Tapi ya itu tadi, tanda-tanda itu ada. Pucat apa, cuma ya kalau itu kan bisa kita bawa ke dokter ya kan, kalau itu bawa kita. Tapi yang tidak bisa dibawa ke dokter kalau kita dikagumi orang kemudian nasib kita tambah sial gitu, itu bisa terjadi kan. Nah, dan itu tidak bisa digawe dokter itu. Makanya kalau tanda-tanda ada Bunda, tetapi pada prinsipnya saya ulangi, preventif adalah dengan cara dimanapun kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kalau memang sudah terjadi, sering-sering baca ayat-ayat ruqyah itu. Kalau memang terjadi dan diketahui ini kena penyakit ain secara fisik, maka caranya yang diajarkan Rasulullah. Suruh, kalau di sini disebutkan di dalam hadis itu, bentar ya, kita bacakan hadisnya. Wa idas tagsaltum fagsilu. Jadi kalau memang ketemu siapa yang menyebabkan itu, dia suruh mandi, kemudian dari air mandi itu kemudian dipakai untuk mengobati yang kena penyakit air. Ya itu. Padahal kalau dipikir-pikir orang memuji, ya Allah, apike areke, ono arek cilik dipuji, lucu gitu. Itu kan bagus muji. Daripada anak kok yo elek ngene, ngono lho. Itulah ya penting dipuji toh. Makanya kenapa Masya Allah, tabarakallahu ahsanal khaliqin.
fa'ilin. Semua atas kehendak Allah, keberkahan atas yang diberikan oleh Allah, dan Allah yang membuat bentuk itu menjadi baik, sempurna gitu. Oke, gitu ya Bunda ya. Insya Allah kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Semoga kajian kita bermanfaat, dan ini sekali lagi bermanfaat buat saya sangat, karena ini saya baru pertama ngupas detail tentang penyakit ain, dan saya baru ngeh ternyata Nabi Yakub melarang anak-anaknya tidak masuk satu pintu, disuruh dibagi supaya orang di mereka tidak menjadi pusat perhatian. Yang dikhawatirkan khofa alaihim al-isabah bil ain, yang dikhawatirkan mereka tertimpa penyakit ain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama kafi majidan. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Allahumma ya Allah, anugerahkan keberkahan dalam hidup kami, anugerahkan keberkahan dalam rumah tangga kami, anugerahkan keberkahan untuk anak keturunan kami ya Rabb, anugerahkan keberkahan untuk ilmu kami, anugerahkan keberkahan untuk aktivitas kami, anugerahkan keberkahan untuk Masjid Ta'lim Bunda Muslimah Zahra ya Rabb. Allahumma ya Allah, lindungi kami ya Allah dari mara bahaya, lindungi kami ya Allah dari keburukan yang diucapkan orang yang hasud, lindungi kami ya Allah dari penyakit ain. Allahumma ya Allah ya muyassirul asir, ya Allah Engkau yang memudahkan atas segalanya. Mudahkan kami, mudahkan keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, untuk bisa berziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, bisa berkunjung ke tanah suci kota Madinah, bisa berkunjung ke tanah suci kota Makkah untuk menunaikan haji, untuk menunaikan umrah. Takdirkan kami ya Rabb bisa sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takdirkan kami bisa berkunjung di Baitul Maqdis di Palestina. Allahumma ya Allah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anugerahkan kepada anak-anak kami ya Rabb, anak-anak yang saleh salihah. Anugerahkan kepada anak-anak kami ya Rabb kesuksesan dunia maupun akhirat. Anugerahkan kepada anak-anak kami ya Rabb anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua, anak-anak yang bermanfaat untuk masyarakat, anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda. Alhamdulillah kita sudah mengikuti tausiah dari Bunda. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat membawa barokah dan manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bunda-bunda yang telah ikut berpartisipasi mengikuti kajian online Al-Zahra. Semoga kita semua selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.